Jadi kita sebagai orang tua itu jangan memberikan barang-barang branded dan barang-barang mahal dan mencolok, khususnya maksud gue dalam tanda kutip mencolok. Ya bisa HP, laptop atau tablet, terus dalam kasus ini kan perhiasan. Ya emang sih yang lebih simpel itu biasanya perhiasan. Karena kalau tablet itu kan agak gede, terus juga HP kan harus bawa kotaknya dulu dari counter segala macam. Kalau emas kan beli terus langsung dipakai selesai. Cuman HP juga ngaruh sama aja sih, kan ada copet lah darah. Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kasus mutilasi di Bolalang, Mangondo Timur atau di Boltim. Terjadi 9 hari yang lalu, ini masih hangat banget loh kasus. Dan mirisnya, pelakunya adalah tante dan omnya sendiri. Gimana sih kronologi kejadiannya, terus hukuman apa yang menimpa, hukuman apa yang pantas diberikan pada sang pelaku. Sebelum gue lanjut ke ceritanya, gue akan ceritakan sedikit biografi dari sang pelaku. Pelakunya merupakan tante korban sendiri, berusia 19 tahun, bernama Arnita Mamonto, atau biasa dipanggil Aning. Dan pelaku keduanya adalah suaminya sendiri, suaminya si Aning tadi maksud gue. Kemudian gue akan ceritakan sedikit biografi singkat dari si korban. Korbannya bernama, gue singkat aja lah, TAM, inisialnya, umurnya 8 tahun, warga Boltim, atau Bolalang, Mangondo Timur, Sulawesi Utara. Nah, jadi gue ceritakan kronologinya dulu nih. Dari mulai si korban sama pelaku ketemu, terus juga kejadiannya gimana, pas kapan. Jadi pada tanggal 18 Januari 2024, si korban itu mendatangi rumah neneknya bersama kedua orang tuanya tuh. Nah, kemudian si korban sama orang tuanya itu bertemu dengan si tantenya tadi sebagai pelakunya. Ya, pokoknya sama-sama berkunjung lah ke rumah neneknya tuh. Neneknya korban berarti ibunya si pelaku. Ya intinya si korban itu lagi ke rumah neneknya, terus juga ketemu pelaku di situ. Setelah itu orang tua korban pun pulang, tetapi si pelaku itu mengajak korban itu untuk bermain lah, main sebentar intinya ke rumah dia. Jadi beda lokasi, maksudnya agak berjauhan maksudku. Orang tua korban pulang, nah setelah itu si korban itu dibujuk main ke rumah tantenya tadi yang sebagai pelaku mutilasi tersebut. Kemudian dia pun mau tuh diajak ke rumah tantenya. Nah setelah sampai ke rumah tantenya, si tantenya itu nggak langsung ngobrol apa segala macam sama si korban. Dia tuh nganterin dulu tuh anak balitanya ke saudaranya lagi, dititipin maksud gua. Ini kan karena repot lah kalau punya anak kecil di situ. Sekaligus dia juga mau menjalankan aksinya nih. Nah, pada pukul 10.30 si pelaku pun mengajak korban untuk membeli sayur keluar. Diajak tuh keluar. Nah, setelah jalan beberapa saat, si korban itu merasa capek. Merasa capek, akhirnya digendong sama si pelaku. Nah, terus digendong beberapa saat juga. Kemudian si korban itu minta diturunin. Karena mungkin gak enak kan. Gak enak apa sih. Gimana sih kalau lu digendong aja lah. Lama-kelamaan kayak kesemutan atau juga ngerasa agak kaku gitu kan. Bagian badannya. Nah, kemudian pas diturunin, si korban pun didorong oleh si pelaku. Jadi kalau posisi turun abis dari gendongan itu kan agak berdiri, cuman nggak terlalu tegak kan berdirinya tuh. Agak setengah duduk kayak gitulah. Jadi gampang banget kalau didorong sedikit kan dia tersungkur lah. Nah ketika tersungkur si pelaku itu langsung menindih badan korban. Ilustrasinya ada di samping kiri gua. Nah ketika ditindih badannya, si pelaku langsung mengeluarkan pisau dan digorok tuh si lehernya tuh. Jadi bergantian kayak gergaji, kayak lagi ngegergaji aja lah. Kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Motongnya tuh kayak gitu. Sampai kelapa, gue sensor aja, kelapa si korban itu putus. Kenapa si pelaku itu memutuskan untuk memutilasi kelapa korban? Karena di leher korban itu ada kalung yang susah dicopot. Nah tujuan si pelaku itu untuk mengambil kalung tersebut. Yang gak ada cara lain kan, masa dicopot. Mungkin karena gini, kalau kalau si korbannya itu dipaksa, maksudnya masih hidup gitu kan, masih hidup, terus si kalungnya itu dipaksa ditarik atau diambil lah, ya pasti korban itu kan teriak-teriak kan, pasti si korban itu teriak-teriak kalau misalkan dia masih masih bernapas lah maksud gua. Pas ditarik si kalungnya itu pasti teriak lah, pasti ketahuan maksud gua. Jadi ketahuannya itu sangat gede lah, kemungkinan ketahuannya tuh. Gak hanya kalung yang diambil oleh si pelaku, ada 2 cincin dan juga 1 gelang milik korban yang diambil. Jadi si
pergelangan tangannya juga dimutilasi lo, kan gila manusia satu ini, karena susah diambil kali, jadi dimutilasi juga tuh si pergelangan tangannya, terus diambil tuh gelang. Nah setelah itu pelaku pun membuang kelapa korban ke selokan dan tubuhnya itu ditutupi daun pisang, mungkin agar nggak terlihat. Sedangkan si omnya tadi atau si suami si pelaku utama itu menjaga di sekitaran area situlah. Jadi barangkali ada orang atau ada apa gitu kan, dia tahu. Nah setelah itu, setelah si korban terbunuh maksud gua, jadi si orang tua korban itu nyari lah, karena dari 10.30 pas dibawa tantenya tadi, dia tuh nggak nongol-nongol lagi kemana, sampai sore gitu kan, sore juga dicari tuh. Bahkan orang tua korban dan juga si pelakunya pun mengirimkan ke grup-grup kayak Instagram, terus Facebook, terus WhatsApp juga tuh. Ya intinya nyari lah. Si pelakunya juga ikutan tuh, ikutan ngirim berita itu, berita pencarian orang hilang lah kayak gitu. Ya pasti ini agar menutupi kelakuan bejatnya kan, biar nggak kedeteksi lah kayak gitu. Nah setelah itu sampai malam dicari tuh belum ketemu tuh. Nah ketika dicari akhirnya pas malam itu, berapa saat kemudian tuh ketemu di dekat pohon pisang, jasadnya maksud gue, yang tertutupi oleh daun pisang. Nah di situ warga juga pada kaget tuh, karena kelapanya itu udah nggak ada, udah nggak ada di situ lah. Pas dicari-cari dekat selokan ternyata kelapanya. Terus juga kan kondisi pergelangan tangannya udah disayat juga, dimutilasi juga sama loh. Gila nih. Nah setelah itu si orang tua korban pun melapor kepada pihak polisian, dan pihak kepolisian pun mencari ini siapa aja orang-orang yang terakhir sama dia gitu kan, terus juga gimana kronologinya, ditanya-tanya lah biasa kayak gitu. Nah besoknya si pelaku itu menjual emas hasil dari dia ngerampok tuh sama si ponakannya tadi yang dia mutilasi. Kemudian dia pun mendapat uang sekitar 3.260.000. Setelah itu polisi pun siangnya gitu, maksud gua besok siangnya itu polisi sudah mengantongi identitas pelaku yang diambil dari CCTV di toko emas tadi yang dia ngejual tuh. Kan biasanya kalau toko emas itu kan banyak CCTV-nya tuh, kanan kiri atas bawah. Udah nggak aneh lah toko emas kayak gitu kan. Pihak kepolisian pun mendatangi toko emas, yang mana toko emasnya itu kan yang tadi ada CCTV-nya tuh. Tanya-tanya lah dia siapa, terus juga jual emasnya pas kapan, emasnya mana coba kesini gue lihat. Nah emasnya dibawa, terus juga polisi udah ngantongi lah identitas pelaku tuh siapa. Kemudian sorenya tuh ditangkap si pelaku itu. Dan ya bener aja lah. Biasa kan pasti tanya-tanya polisi, ternyata dia tuh jawabannya karena kebutuhan. Sebenarnya ada dua versi di sini. Ketika ditanya polisi, pelaku menjawab ini motifnya tuh karena butuh lah, butuh buat makan kayak gitu. Tetapi ada pihak-pihak terkait dari media lain, itu menyebutkan dia itu pengen ganti HP itu sama suaminya tadi. Kurang uang buat ganti HP yang agak bagus lah, buat upgrade gitu kan. Terus dia ngelihat emas korban banyak nih. Jadi 3 hari sebelumnya itu udah ngerencanain lah. 3 hari sebelum pertemuan tadi dia di rumah neneknya si korban tadi, maksud gua. Udah ngerencanain sama si suaminya tuh pengen ngebunuhnya gimana, atau juga emas yang dijual di toko mana. Dia udah ngerencanain semua tuh. Karena perbuatan pelaku pun dijerat hukuman meninggoy. Dan for your info nih, jadi si emasnya itu menurut keterangan bapak sama ibu korban itu 18 juta loh, gila. Ya wajar aja sih, kalung kan agak berat tuh. Terus juga biasanya kan rada gede kalau kalung. Terus belum 2 cincin, terus juga 1 gelang. Ya karena gue pun pas nikahannya lumayan sih, kalau cincin doang lumayan loh serius. Apalagi yang tingkat, kan ada tingkat-tingkatnya tuh, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 kayak gitu. Cuman gue lupa tuh berapanya. Lumayan loh. Kelas yang paling bawahnya aja tuh lumayan. Segramnya tuh berapa gue lupa. Apalagi dia kan dia banyak tuh, ada gelang, terus cincin sama kalung. Nah di sini ada pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil sebagai orang tua nih. Khususnya ya gue juga sama, gue juga kan udah jadi orang tua lah. Jadi kita sebagai orang tua itu jangan memberikan barang-barang branded dan barang-barang mahal dan mencolok, khususnya maksud gue dalam tanda kutip mencolok. Ya bisa HP, laptop, atau tablet, terus dalam kasus ini kan perhiasan. Ya emang sih yang lebih simpel itu biasanya perhiasan. Karena kalau tablet itu kan agak gede, terus juga HP kan harus bawa kotaknya dulu dari counter segala macam.
Kalau emas kan beli terus langsung dipakai selesai. Cuman HP juga ngaruh, sama aja sih, kan ada copet lah. Di daerah gue juga sering ada copet kayak gitu tuh. Anak kecil bawa HP bagus dicopet. Bahkan menurut gue ini parah banget sih, karena orang terdekat sendiri loh, yang saudaranya bahkan. Karena kan itu mencolok banget kan kalung tuh. Ya menurut gue ini agak agak disayangkan juga ini orang tua si korban tuh, karena kan memakaikan sesuatu yang mencolok lah. Yang karena itu membuahkan hal ya seperti inilah. Ya emang gitu kan, ini udah umurnya, udah jalannya, udah takdirnya, cuman kan ada sebab juga kan di balik itu semua. Oke, buat lo yang punya keterangan lebih silakan ditambahkan di kolom komentar di bawah. Buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bell yang ada di sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.